Muhammad. Nah, pada tanggal 27 Rajab tahun ke-8 pada kenabian Nabi Muhammad terjadi suatu peristiwa namanya Isra Mi'raj. Apa? Isra Mi'raj. Namanya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu ada dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang ada di langit ke-7 dalam satu malam. Dalam apa? Satu malam. Lalu Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj naik apa? Tahu? Apa? Naik buraq. Naik buraq. Nah, buraq itu adalah ciptaannya Allah. Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik buraq pada malam hari, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nah, pada saat melakukan Isra, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga singgah untuk melakukan sholat di beberapa tempat. Ada seperti Tarbiyah, Madian, Tursina, serta Bethlehem, melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian Mi'raj, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril menuju langit atau Sidratul Muntaha sampai langit ke-7. Nah, pada langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Nah, kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan bertemu dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Kemudian habis 3 berapa? 4. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Setelah itu Nabi Harun di langit ke-5, dan yang terakhir di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi siapa tadi? Musa. Pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, dan yang terakhir Nabi Musa. Nah, pada saat sampai di langit ke-7, di akhir perjalanan Nabi Muhammad bertemu Allah dan menerima perintah. Perintah apa ya kira-kira? Perintah untuk sholat. Perintah untuk apa? Sholat. Pada awalnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajak umat manusia sholat 50 waktu dalam satu hari. Nah, kemudian Nabi Muhammad menerimanya. Akhirnya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa dan diingatkan agar meminta keringanan kepada Allah, karena umatnya Nabi Muhammad beda sama dengan umat-umat zaman Nabi yang dahulu. Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah, ternyata masih banyak. Kemudian minta keringanan lagi, akhirnya tinggal berapa sehari sholat wajibnya? Tinggal berapa? Coba kita hitung ya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tinggal berapa sholat wajibnya? 5. Akhirnya umatnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat wajib 5 kali dalam satu hari. Sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, sholat maghrib dilepas senja hari, sholat
sholat isya di malam hari, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib ada 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nah, sejak peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengajak umatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah, sholat wajib 5 kali sehari. Nah, anak-anak, dari peristiwa Isra Mi'raj itu apa hikmah yang kita ambil? Nah, kita harus mempertebal keimanan dan tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, dan pada tahun ini Isra Mi'raj akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2021 untuk kalender Masehi yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram. Dari apa? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus kemudian naik ke atas menuju Sidratul Muntaha. Nah, itulah ya tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tadi peristiwa apa yang sudah Bunda ceritakan tadi? Peristiwa Isra Mi'raj. Ada berapa kata tadi? Ada 2 kata, Isra dan Mi'raj. Tadi langitnya ada berapa tadi? 7. Ada 7. Di langit pertama tadi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Tadi perintah Allah pertama kali sholatnya berapa waktu tadi? 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, diminta untuk minta keringanan. Akhirnya tinggal berapa, Mas Dian? Sholatnya tinggal berapa sholatnya? 5. Yuk kita sebutkan lagi yuk. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke teman-teman, demikian cerita Bunda bersama Dian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.